atau terganggu, mereka akan mudah kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai suatu negara. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Syarat integrasi nasional. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan beberapa syarat untuk menunjang keberhasilannya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, setiap masyarakat harus sadar bahwa mereka akan berhasil untuk menunjang berbagai kebutuhannya dengan cara menjalin hubungan satu sama lain. Dan yang kedua adalah terjadinya kesepakatan mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, norma dan nilai sosial yang telah disepakati dijadikan aturan untuk proses integrasi nasional. Saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, yaitu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Sejarah menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Model integrasi yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Terdapat 3 konsentris kerajaan Majapahit. Konsentris pertama disebut wilayah inti kerajaan. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Model integrasi yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Selanjutnya adalah model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia ini muncul karena adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Para kaum terpelajar menyadari bahwa Indonesia merupakan negara jajahan yang perlu perjuangan untuk meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Akhirnya, mereka yang berasal dari berbagai daerah berkumpul dan bersatu untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah masa perintis, adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan Indonesia melalui pembentukan organisasi pergerakan nasional. Masa ini ditandai dengan munculnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua adalah masa penegas, adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan dalam diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan ini, masyarakat Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mencoba meminta kemerdekaan kepada Belanda dengan mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun perjuangan menuntut kemerdekaan Indonesia tersebut tidak berhasil. Yang terakhir adalah masa pendobrak. Pada masa ini, semangat dan gerakan bangsa Indonesia berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pun berhasil diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, dan sederajat dengan bangsa lain. Howard Wilkins dalam Muhaimin dan Max Andrews tahun 1995 mengatakan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik dapat meningkatkan integrasi suatu bangsa. Kelima pendekatan tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat integrasi suatu bangsa. Kelima faktor tersebut adalah yang pertama, yaitu adanya ancaman dari luar.
adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya adalah ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai oleh rakyatnya, dan mempunyai jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat, misalnya birokrasi. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama dan diterima oleh masyarakat yang beragam, sehingga pada akhirnya masyarakat akan bersatu dalam satu sistem pelayanan. Selanjutnya adalah ideologi nasional. Ideologi merupakan sekelompok nilai-nilai yang dapat diterima dan disepakati. Ideologi juga dapat memberikan panduan bagaimana cara kita mencapai visi atau tujuan tertentu. Dalam suatu masyarakat, jika mereka mempercayai satu ideologi yang sama, maka memungkinkan mereka dapat bersatu walaupun ada banyak perbedaan di antara masyarakat tersebut. Bagi bangsa Indonesia, nilai persatuan tersebut yang dapat menyatukan seluruh warga negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang dapat disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jika pembangunan ekonomi suatu bangsa dapat berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat yang ada di negara tersebut dapat menerimanya sebagai satu kesatuan. Namun, jika pembangunan tersebut menciptakan ketidakadilan, maka bisa saja muncul kesenjangan atau ketimpangan. Banyak kasus yang disebabkan oleh ketidakadilan, maka tidak heran bahwa ada masyarakat yang ingin memisahkan diri dari bangsanya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pembangunan ekonomi yang merata sehingga hubungan dan integrasi antar masyarakat dapat mudah tercapai. Jenis-jenis integrasi nasional ada integrasi sosial, integrasi nasional, dan integrasi kebudayaan. Yang pertama, ada integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan integrasi yang mempunyai tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok supaya menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Yang kedua, ada integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan rangkaian penyesuaian dari beberapa hal yang mungkin berbeda di masyarakat supaya menghasilkan kehidupan yang serasi. Yang ketiga, ada integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan merupakan penyesuaian antara suatu unsur kebudayaan yang berbeda, supaya dapat mencapai keselarasan serta keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor yang pertama, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Perasaan tersebut muncul pada saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Pernyataan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadikan warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai dengan cita-cita nasional. Yang ketiga, adanya rasa cinta tanah air. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Yang keempat, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadikan Indonesia yang memiliki banyak perbedaan atau keragaman tetap bisa bersatu. Yang kelima, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Bentuk ancaman dari luar dapat berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Yang terakhir, adanya jiwa dan semangat gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Hal ini membuat terhambatnya integrasi nasional karena terlalu banyaknya perbedaan yang ada.
Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Beraneka ragamnya masyarakat Indonesia mulai dari macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya membuat terhambatnya integrasi nasional karena kurangnya toleransi. Yang ketiga adalah kuatnya paham etnosentrisme. Hal ini membuat suatu suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Hal ini dapat menjadi ancaman integrasi nasional. Faktor selanjutnya adalah wilayah Indonesia yang luas. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan oleh lautan luas. Yang kelima adalah tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional adalah ketimpangan pembangunan. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Yang terakhir adalah budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Karena lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo, Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Itu Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian integrasi nasional, jenis-jenis integrasi nasional, faktor penghambat integrasi nasional, dan lain sebagainya, kita jadi semakin paham betapa pentingnya integrasi nasional untuk negara kita ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Oleh karena itu, sangat penting bagi rakyat Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan integrasi nasional, dengan tujuan dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Oke, baik. Setelah menyaksikan kiranya kalian juga pasti udah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nah, untuk itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk dalam hitungan ketiga. Siap-siap semua ya. 1, 2, 3. Oke, di sini langsung ada yang penanya. Pertama,
dari Syair Dafiq. Baik, untuk saudara Syair, silakan on mic dan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke. Jadi pertanyaan saya itu apakah integrasi nasional di zaman ini tuh mengalami kemajuan gitu atau perkembangan dari zaman-zaman sebelumnya? Terus kira-kira bidang apa sih yang perlu banget ditekankan gitu atau dengan kata lain integrasi nasional di bidang ini tuh rasanya di zaman ini tuh masih kurang gitu. Apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Baik, untuk notulen, apakah sudah jelas pertanyaan dari Syair? Oke, sepertinya sudah. Lalu, nah ini ada penanya kedua dari Apri Dwi Rahmadi. Untuk saudara Apri, silakan langsung on mic dan mengajukan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya di sini, tadi kan dijelaskan untuk faktor pembentuk integrasi nasional. Itu salah satunya adalah adanya ancaman dari luar yang kemudian menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Nah, yang saya tanyakan di sini, bisa nggak kira-kira semangat nasionalisme ini juga muncul lagi di era sekarang? Soalnya kita kan sudah tidak dijajah lagi nih, kita sudah tidak memiliki ancaman dari luar lagi yang berbentuk fisik atau sekiranya masif begitulah. Nah, apakah bisa kita membangkitkan semangat nasionalisme kita lagi di era sekarang? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, untuk saudara Apri, pertanyaannya sudah kami tangkap. Tapi sebelumnya untuk notulen, apakah tadi pertanyaannya sudah bisa ditangkap dengan jelas? Untuk pertanyaannya akan kami ulang dulu. Tadi dari Apri, pertanyaannya, apakah bisa membangkitkan semangat nasionalisme muncul lagi di era sekarang? Apakah betul tadi pertanyaannya seperti itu, saudara Apri? Iya, betul. Oke, baik. Kita langsung lanjut untuk pengambil pertanyaan ketiga dari saudara Rendra Fadila. Silakan untuk saudara Rendra untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih waktunya. Saya di sini ingin bertanya, berdasarkan materi yang dipaparkan oleh kelompok 8, terlihat bahwa integrasi nasional itu cukup penting. Pertanyaan saya adalah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional yang penting ini? Oke, baik. Akan saya ulang dulu pertanyaannya. Dari saudara Rendra menanyakan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional yang penting ini? Apakah betul Iya, tadi pertanyaannya seperti itu? betul. Oke, baik. Terima kasih untuk Rendra. Kita lanjut ke pertanyaan penanya keempat. Di sini ada saudara Mirwanto Paulima. Silakan langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, apakah saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Pertanyaan saya adalah, sebelumnya kan dikatakan bahwa salah satu penghambat integrasi nasional itu adalah pengaruh kebudayaan dari luar yang membuat kebudayaan kita menjadi luntur. Pertanyaan saya, tapi kan disintegrasi atau rusaknya integrasi itu kan juga dapat terjadi karena ada konflik, karena kita punya suku yang banyak sehingga konflik itu bisa terjadi karena perbedaan suku dan etnosentrisme. Pertanyaan saya, kalau semisal kita kehilangan semua kebudayaan itu karena pengaruh dari luar sehingga kita hanya punya satu kebudayaan, apakah menurut saudara itu lebih baik untuk integrasi Indonesia atau justru memperburuk integrasi Indonesia? Ya, kita mungkin akan kehilangan
identitas nasional kita sebagai bangsa yang beragam. Namun karena kita hanya punya satu saja kebudayaan, bisa saja kan tidak ada konflik kepentingan seperti etnosentris. Tapi bagaimana menurut saudara? Apakah lebih baik kita hanya memiliki satu kebudayaan saja tanpa identitas nasional, atau lebih baik dengan identitas nasional dengan keberagaman itu? Oke, baik. Untuk notulen, apakah sudah selesai menuliskan Bisa pertanyaan? minta tolong pertanyaannya, Jir? Boleh, Mirwanto? Lagi ya pertanyaannya. Iya, Pertanyaan saya, Mirwanto. apakah lebih baik jika kita hanya memiliki satu kebudayaan saja, atau lebih baik jika kita tetap memiliki identitas nasional yang beragam itu, jika dihubungkan dengan integrasi nasional? Oke, baik, akan saya ulang dulu pertanyaannya. Mirwanto bertanya, apakah lebih baik kita memiliki satu kebudayaan saja, atau lebih baik kita tetap memiliki identitas nasional dengan kebudayaan yang beragam itu? Betul, Saudara Mirwanto? Oke, baik. Untuk pertanyaan kelima, ini dari Aldi Setia Rahadi Putra. Untuk Aldi, silakan on mic. Sebelumnya suara saya sudah terdengar belum? Terdengar. Oke, saya Aldi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8, apakah integrasi nasional itu telah terwujud, khususnya di bidang politik? Kalau iya, bagaimanakah perwujudan integrasi nasional di bidang politik? Dan apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat terwujudnya integrasi nasional tersebut? Oke, baik. Untuk notulen, apakah sudah selesai menuliskan pertanyaannya? Oke, akan saya ulang dulu pertanyaannya dari Saudara Aldi. Apakah integrasi nasional itu telah terwujud, khususnya di bidang politik? Jika iya, apa saja perwujudan integrasi nasional di bidang politik tersebut? Apakah betul Saudara Aldi tadi pertanyaannya begitu? Satu lagi kurang. Oke, apa baik. saja faktor internal dan eksternal yang menghambat perwujudan dari integrasi nasional tersebut di bidang politik? Oke, baik. Oke, tadi tambahannya, apa saja faktor internal dan eksternal yang menghambat integrasi nasional di bidang politik? Ya, betul. Oke, baik. Untuk Saudara Aldi, pertanyaannya sudah kami simpan. Dan kami meminta waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Dan diselangi diskusi tersebut, kami akan mengadakan games. Pasti akan menantikan gamesnya kan. Oke, Rafli. Tunggu sebentar ya, ini linknya akan kami copy dan tunggu aja. Oke, ini udah ada linknya. Udah pada dapat kan linknya? Ini aku juga bakal share ke grup angkatan. Oke, ramein guys semuanya.
Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Ditunggu sebentar lagi. Oke, baik, ini udah kelihatan kan? Ini baru ada 45 peserta ini. Oh ya, ini ada informasi aja, dari kuis ini bakal ada hadiah di akhirnya. Jadi ya akan sedikit banyak berkompetisi di sini sepertinya. Oke, nambah lagi jadi 48. Apakah akan bertambah lagi? Oh ya nih, buat mau ngingetin buat teman-teman yang ikut tolong itu ya, namanya nama asli. Soalnya nanti kan ada hadiahnya. Hadiahnya nyata, guys. Iya. Ini masih 48 aja. Mungkin kita tunggu sampai 843 mungkin ya. Oke, ini bertambah lagi jadi 50. Mantap, mantap. Oke, nambah lagi, guys. Oke, 52. Nambah lagi 2 lagi. Ayo guys, ikutan. Yang nggak ikut ntar rugi nih, soalnya ada hadiahnya beneran. Ya ampun, ini ada yang namanya I Love Rafli nih. Saya jadi malu-malu nih hari ini. Siapa tuh Fli? Yang I Love Rafli. Kurang tahu deh ini. Hamba Allah mungkin. Mungkin. Ayo nih, udah 57 nih. Oke, ini nambah lagi nih. Oke, ini nambah 1 orang lagi. Ayo guys. Ayo guys, ikutan. Sebagai pendingin otak lagi sebelum masuk ke materinya lagi kan? Iya, bener tuh. Ini soalnya juga mudah-mudah dan asik-asik sih. Betul kan, Aina? Betul banget, soalnya nggak susah-susah guys. Tenang. Tapi yang pasti kalau yang dari tadi merhatiin kita presentasi sih bakal jawab dengan sangat-sangat mudah dan dilancarkan segala urusannya ya kan? Betul banget sih. Ya, pasti. Ayo guys, nambah lagi dong, yuk. Nih. Oh ya, ini dimulai 8.43 ya, Rafli? Iya. Oke. Ini 2 menit lagi akan kami tunggu untuk pesertanya.
Ini nambah lagi nih. Iya, yuk guys. Beneran loh, ini ntar ada hadiahnya, kita nggak bohong. Makanya yuk join ikutan kuisnya. Kan asik tuh kalau pagi-pagi tiba-tiba dapat hadiah dari cuman jawab kuis aja. Iya, bener banget Baik pagi-pagi banget. hadiah ya. Oke, ini 1 menit lagi kita tunggu ya. Oke, nambah lagi nih. Mantap, ada 61 orang sekarang. Oke, ini dikit lagi 843 dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekarang udah 843. Langsung kita mulai aja ya kuisnya. Iya, kita mulai nih kuisnya. Guys, bakal mendebarkan gak sih? Asik nih, banyak juga nih 61 orang yang ikutan. Ini pertanyaan pertama pasti gampang banget dong ini. Ya, merem bisa dong. Iya dong, pasti. Oke, udah ada 50-an yang jawab. Apakah bakal semua yang jawab? Kita tunggu lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita lihat skor sementara dari Siapa nih urutan pertama nih? Siapa tuh? Ada dari, wah, Monica. Nah, Ya, tangannya cepet banget itu. Padahal semuanya jawab yang sama, tapi dia yang paling duluan. iya bener banget, keren deh. Pertanyaannya, lanjutin lirik lagu nih ya. Bisa lah, kita dari SD dengerin kayak ginian, tahu lah ini lagu apa. Iya, gampang banget nih kayaknya. Sering banget udah didengerin. Ini udah banyak banget yang jawab langsung 57 orang, 58. Oke, waktu habis. Dan kita lihat jawabannya. Yang oh, tetap Monica, guys. Oh, ini ada yang salah ini. Mungkin agak sedikit ada Mandela efek ya. Ini Ya, kayaknya masih agak ngantuk nih yang jawab salah. Ini Monica masih menduduki singgasananya di atas. Untuk jawaban kedua, pertanyaan ketiga ini, oke, ini tadi mah yang dari tadi dengerin video kita dari awal, tahulah ini jawabannya apa. Iya dong, soalnya udah ada di materi kita tadi kan, udah disampaikan juga. Ini udah banyak banget yang jawab, cepet banget ini kayaknya pada berambisi untuk mendapatkan hadiahnya ini Aina ya. Ya, kayaknya semuanya mau dapat hadiah nih. Oke, apakah singgasananya bergeser? Oh, tidak. Singgasananya masih diduduki oleh Monica. Ya, Dan yang kedua tuh ada I Love Rafli tuh. Ya, dia mengintai dari bawah-bawah. Siapa tahu kan bakal ke atas dia. Iya. Keren. Mantap, jawabannya sebagian besar pada jawab betul. Keren kalian semua. Untuk pertanyaan selanjutnya, baju. Aha. Ini di awal banget. Enggak, Deng. Pas lagi presentasi nggak sih? Iya. Pas lagi presentasi kan Adiba nih muncul terus nih. Iya. Habis ini Adiba lagi, ini Adiba lagi. Jadi bakal keinget lah ini bajunya pakai apa. Hai guys. Apa ya tadi? Polkadot gak sih? Iya sih kayaknya. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah singgasananya sudah bergeser? Wah, mantap sekali ini Monica. Wah, Monica kayaknya semangat banget nih buat benar semua. Keren. Kalian emang para pemerhatikan siapa yang lagi presentasi. Mantap banget sih ini. Sampai baju-bajunya aja berarti kalian hafal ya. Iya, bener. Oke, mantap. Persaingannya makin ketat saja.
Oke, kita lihat. Nah, ini makanan apa ini? Makanan dari Bali yang bahan dasarnya itu unik banget, dari darah. Apa ya? Apa ya Boleh, kira-kira? Google boleh. Gak apa-apa, kok searching Google juga gak apa-apa. Aduh, kalau Apa yuk searching waktunya makanannya? habis nanti. Oh iya, takutnya kalau searching Google lama-lama waktunya keburu habis. Iya. Jadi nih ya, harus benar-benar mantap lah orang yang bisa jawab ini. Oke, waktu habis. Mari kita lihat leaderboard sementara. Oh. Oke, Monica tangannya sangat-sangat fast hand ya guys ya. Iya, Dia Monica. tetap biasananya di paling tinggi banget. Dan jawabannya pada benar semua ini. Apakah kalian pada ngelihat Google atau memang tahu jawabannya? Kayaknya emang tahu nggak sih? Iya dong, kan pada pinter. Oke, ini nama pahlawannya siapa nih? Kalau kalian pas masih dulu-dulu ini pernah megang uang ini, berarti tahu dong ini duitnya siapa. Kan Siapa soalnya sekarang pernah lihat nama nggak sih kalau pahlawannya uang? udah ganti. Ini duit lama sih. Iya sih. Jadi Tapi nggak kan mungkin kalau kalian ngecek-cek kan. Di dompet kalian juga nggak ada kan. tapi kayaknya kalau masalah uang tuh semuanya tahu nggak sih? Iya sih, bener banget. Kalau soal duit, mana ada yang lupa. Iya. Kita lihat singgasananya apakah masih tetap diduduki Monica. Oke, masih diduduki oleh Monica. Dan jawabannya bener banget. Emang masalah duit, orang pada nggak ada yang lupa. Kan? Nggak mungkin ada yang nggak tahu nih kalau masalah duit. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini makin asik aja nih. Soalnya emang pertanyaannya mengasihkan begitu. Nah, ini baju adat apa, yo? Ini lagi di intronya nih. Lagi perkenalan anggota nih ada. Oke, kalian tebak-tebak ini baju apa, yo? Yang dipakai oleh siapa ini? Iza. Ya, yang dipakai Iza tuh. Aduh, kayaknya baju adat mana tuh? Mana, yo? Tahu lah ya, ini mah sangat-sangat basic baju adatnya. Iya, betul. Oke, waktunya tinggal dikit lagi. Oke, time's up. Dan leaderboard sementara, peringkat pertamanya, kita lihat, masih Monica, guys. Iya dong. Keren banget nih Monica kayaknya ya. Semangat banget buat jawab. Ambisinya paling besar kayaknya ini mah. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kalian pada kenal-kenal nggak nih anggota kelompok kami? Iya. Tapi sebenarnya susah sih sebenarnya. Kita maparin nama anggota kelompoknya tuh di intro doang. Jadi ya emang harus benar-benar nyaksiin video kita dari awal banget sampai akhir banget biar tahu semua jawabannya. Iya, tapi kayaknya semuanya udah pada kenal nggak sih? Iya dong. Ini mah cuman satu impostor aja nih, siapa ya impostornya? Oke, leaderboard sementara diduduki oleh cepet banget. Monica lagi mungkin tadi ya. Belum nih kayaknya. Iya, kayaknya Monica lagi nggak sih? Lanjut guys. Makin menegangkan, mendebar-debarkan lagi nih. Ada 2 soal terakhir. Nah, ini tanggapan kalian gimana nih? Ini aku bilangin aja jawabannya itu nggak satu. Jadi bisa banyak, bisa semuanya mungkin. Jadi menurut kalian sendiri, apakah video kami itu bagus gak guys? Bagus gak ya? gak? Bagus gak sih? Harusnya sih bagus ya.
Oke, ini waktunya masih agak lama. Kalian bisa berpikir terlebih dahulu. Ini bagus nggak sih? Pasti bagus dong. Iya Oke, waktu dong. habis. Kita lihat apakah singgasananya tersingkir kan? Singgasana Monica masih tetap Masih dipegang Monica. oleh Monica, guys. Dan jawabannya pada mantep sekali. Emang bagus banget, keren, bagus, please bagus. Maksa banget ya, please bagus tuh. Oke, kita lanjutkan aja. Ini pertanyaan terakhir yang menentukan apakah siapa yang dapat hadiahnya. Nah, ini judul lagunya. Judul lagu yang tadi tuh ada bapak-bapak yang lagi berenang. Nah, itu nama judul lagu yang kayak opening video kita. Kalau merhatiin pasti tahu sih, itu kayak udah sering banget juga didengar nggak sih? Emang lagi hype nggak sih lagunya? Ya, itu lagi hype banget ya. Oke, waktu habis kita lihat siapa yang akan mendapatkan hadiah pada pagi hari ini, teman-teman ya sekalian. Oke, Monica masih singgasananya itu tidak pernah tergeser. Wah, ini jawabannya kalian pada ada Mandela Effect gitu ya. Ini Wonderful atau Wonderland? Ternyata Wonderland jawabannya. Oke, mantap. Jadi kita udah mendapatkan seorang juara pada pagi hari ini, yaitu Monica. Nah, ini lihat nih. Monica itu singgasananya nggak mau tergeser sama sekali oleh peserta-peserta lainnya. Jadi dia tetap selalu di atas. Wah, keren banget sih ini, dia pagi-pagi udah bersemangat dengan menjawab kuis ini dengan 100% win rate. Mantap. Keren banget emang Monica nih ya. Oke nih Fli, apa nih hadiahnya nih buat yang menang? Oke, untuk Saudari Monica, apakah bisa on mic terlebih dahulu? Iya, buat kita tanya-tanya dikit nih, gimana nih? Halo, masuk gak suaranya? Masuk Monica, masuk. Ini kamu nih jadi seorang peserta yang dari pertanyaan 1 ke pertanyaan terakhir nih selalu mendapat peringkat teratas. Ini bisa ngasih tahu gak sih tips dan triknya bisa menjawab secepat itu? Selain faktor Jo ya, alias beruntung ya, karena presentasinya kelompok 8 kan bagus banget, jadi aku tertarik gitu buat lihat dari awal sampai akhir, jadi hafal gitu. Oke, Monica, mantap sekali. Oke, untuk tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kita akan masuk ke ruangan untuk pengambilan hadiah dari Monica ya, teman-teman. Iya nih, buat nentuin hadiahnya apaan ya kira-kira? Oke, sebentar. Kita langsung share screen aja. Oke, apakah ini udah kelihatan semuanya? Ini ada 4 kotak nih. Udah. 4 kotak yang akan menentukan hadiah dari Monica tuh apa sih? Bisa aja kulkas 3 pintu atau apa. Bisa mendebak-debak sendiri. Ini juga nggak kelihatan kan ini. Ini ada 4 bagian ini. Kalian harus punya mata elang dulu biar bisa ngelihat tulisan dari hadiah yang akan kami berikan pada pagi hari ini. Oke, baik. Untuk Saudari Monica, bisa langsung pilih dulu atau pikir-pikir dulu boleh? Iya nih, buat Monica, yuk dipikir yang bener-bener nih. Nomor 2 aja deh. Yakin mau nomor 2 nih? Bentar. Serius ya, Monica? Nomor... Iya deh, nomor 2 deh. Nomor 2 ya.
Oke, mari kita lihat apakah nomor 2 pilihan dari Monica ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Aduh, deg-degan nggak Kita sih? buka aja ya. Nomor 2 adalah hadiah pada pagi hari ini adalah uang sebesar Rp6.000 yang langsung akan kami berikan kepada Monica. Monica bisa langsung PC saya atau teman-teman kelompok 8 lainnya untuk pengambilan hadiah ini. Bisa lewat Shopee Pay atau GoPay, terserah kamu. Oke, mantap banget. Kamu dapat hadiah pada pagi hari ini yang sangat-sangat cerah dan yang membahagiakan kita semua. Oke, mantap. Ini adalah pilihan yang terbaik untuk kamu. Kamu langsung bisa PC kami aja ya untuk pengambilan hadiahnya. Tunggu ya Monica, nanti jangan lupa PC kita. Oke, mantap. Sebelumnya terima kasih pada semuanya yang telah berpartisipasi dalam games pada pagi hari ini. Oke, setelah games ini tadi kan udah dingin banget nih otaknya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang sangat-sangat bagus juga sebenarnya. Tadi kan ada 5 pertanyaan, nah ini boleh langsung dijawab oleh kelompok 8. Silakan kelompok 8, apakah ada jawaban yang sudah didapatkan? Apakah jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5 sudah ada jawabannya? Rafli, aku Nilna Adiba izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2 dari Apri. Baik. Silakan. Pertanyaannya, apakah bisa kita membangkitkan semangat nasionalisme muncul lagi di era sekarang? Jawabannya itu bisa banget. Apalagi sebenarnya di era sekarang ini semangat jiwa nasionalisme dari generasi muda itu sudah ada. Contohnya akhir-akhir ini kita dapat melihat antusias yang sangat tinggi dari rakyat Indonesia untuk para atlet yang ada di Indonesia. Namun untuk makin menumbuhkan semangat jiwa nasionalisme, kita dapat mengamalkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang ada. Kemudian kita juga dapat menggunakan produk dalam negeri. Apalagi sekarang kualitas produk-produk buatan Indonesia pun tidak kalah saing dari produk-produk luar negeri. Lalu kita juga bisa memperkenalkan sejarah-sejarah Indonesia dengan menonton film-film dokumenter tentang perjuangan para pahlawan. Bahkan sekarang sudah banyak sutradara yang membuat film-film dokumenter tentang perjuangan para pahlawan. Kemudian adanya pelajaran PPKN seperti saat ini untuk para pelajar itu juga bisa banget untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dari para pelajar sendiri. Seperti itu, Rafli. Untuk Apri, apa bisa diterima jawabannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Sudah pas. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Apri. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2 sudah dijawab oleh saudari Adiba. Dan tadi jawabannya memuaskan dan pertanyaannya juga bagus banget dari saudara Apri. Oke, lanjut aja. Ada yang mau jawab lagi? Rafli, aku izin mau jawab nomor 1 ya. Silahkan. Oke, pertanyaannya dari Syafiq dan dijawab oleh Aina. Silakan. Waktu dan tempat, silakan. Integrasi nasional di zaman ini menurut
mengalami perkembangan, tetapi di bidang ekonomi integrasi nasional masih kurang, salah satunya karena adanya globalisasi. Globalisasi di satu sisi membuka peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut menjadi ancaman bagi integrasi ekonomi suatu negara. Halo, udah itu jawabannya? Ya udah, Syair gimana? Berarti intinya mengalami perkembangan, tetapi karena adanya globalisasi ini, kan kita tahu globalisasi ada apa? Ada dampak positif sama negatifnya. Nah, yang masih kurang itu di ekonomi ya, berarti ya. Karena dampak globalisasi itu contohnya di apa namanya? Pasar itu ya, ekspor impornya. Iya, benar. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Dari pertanyaan ke-1 dari saudara Syair sudah dijawab oleh saudari Aina dengan sangat jelas. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab lagi. Masih ada 3 pertanyaan yang masih nganggur, belum ada jawabannya. Halo Rafli, aku izin menjawab nomor 3. Silahkan, Aura. Ya, nomor 3. Indra. Baik, pertanyaan nomor 3, apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional yang penting ini? Yang pertama, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan solidaritas untuk menciptakan persatuan dan rasa kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia, dapat dilihat dari diwajibkannya mata kuliah PPKN dan Bahasa Indonesia. Yang kedua, menekan perkembangan budaya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan dibentuknya KPK. Dan yang ketiga, menyebarkan wawasan kebangsaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan dan mengembangkan rasa loyalitas terhadap ideologi bangsa Indonesia melalui tayangan dan iklan TV. Yang keempat, memberantas segala gerakan separatis dengan tegas, membentuk suatu kesatuan antara masyarakat, TNI, dan Polri untuk mencegah dan mengatasi segala ancaman gerakan separatis. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Pertanyaan ketiga sudah dijawab oleh Aura dengan sangat-sangat jelas. Ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Pertanyaan dari Marco dan pertanyaan dari Aldi. Izin masuk, Rafli. Apakah saya bisa menjawab nomor 4? Boleh dong. Baik, Wirwanto. Pertanyaannya, apakah lebih baik kita memiliki satu kebudayaan saja atau lebih baik kita memiliki identitas nasional yang beragam? Jadi, modernisasi memang tidak bisa dipungkiri. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membangun pertahanan. Seperti Pancasila yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman, kita pun harus bisa menyaring budaya luar dan unsur positif yang bisa adopsi, bisa digunakan untuk mengembangkan budaya yang ada. Tetapi di saat yang sama, juga tetap mempertahankan keasliannya.
Memiliki satu budaya pun bukan berarti akan kebal dengan pengaruh luar, justru akan lebih rawan. Karena itu, memiliki kebudayaan yang beragam justru merupakan salah satu kekuatan yang secara tak langsung mereka saling menjaga. Jadi misal situasinya seperti ini, ada seseorang yang menyukai budaya adat keluarganya, terus melihat beberapa temannya sudah tidak melaksanakan adat pernikahan daerah, ia menjadi tidak yakin untuk tetap melaksanakan pernikahannya dengan metode adat atau tidak. Tetapi, jika ia melihat teman-teman lainnya juga melakukan pernikahan adat mereka masing-masing, tentu ia akan jadi lebih percaya diri karena ada teman satu server. Dengan begitu, secara tidak langsung, kebudayaan pun sekaligus ikut terlestarikan. Apakah maksud saya sudah tersampaikan, Mirwanto? Apakah saya terdengar? Ya. Ya, berarti jawabannya adalah tidak ada jaminan bahwa meskipun kita punya satu kebudayaan sekalipun, integrasi itu akan terwujud. Dan di satu sisi, kebudayaan yang banyak juga dapat meningkatkan integrasi karena kita bisa belajar dari kebudayaan lain untuk kita cerminkan dalam diri kita. Kira-kira? Halo, apakah saya terdengar? Iya. Iya, apakah begitu kira-kira? Ya, betul. Oke, terima kasih. Ya baik, udah 4 jawaban aja yang udah kami berikan dan sisa pertanyaan kelima. Sebagai pertanyaan terakhir oleh Aldi Setia. Izin menjawab, Pak Pli. Saya Zeta Hina Putri ingin menjawab pertanyaan dari Aldi, yaitu apakah integrasi nasional itu telah terwujud khususnya di bidang politik. Menurut kami, itu sudah terwujud namun belum maksimal. Jika iya, apa saja perwujudan integrasi nasional di bidang politik? Misalnya adanya pemilihan umum, untuk memilih presiden dan pilkada untuk memilih kepala daerah. Atau dalam lingkup yang lebih dekat, kita bisa melihat dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, dan sebagainya. Lalu adanya forum diskusi antar warga, seperti adanya PKK, biasanya di lingkungan RW atau RT, ataupun di forum yang lebih besar lagi, yaitu pada penyampaian aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, berikutnya itu ada aksi demonstrasi yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia sendiri menerima aspirasi-aspirasi rakyat yang dilakukan secara langsung dan teratur. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja faktor internal dan eksternal yang menghambat integrasi nasional di bidang politik? Sedikit aja, faktor internal itu yang menghambat bisa jadi seperti kurangnya toleransi akan keberagaman, karena biasanya ada beberapa orang yang terlalu fanatik ingin memilih pemimpin yang misalnya harus satu agama dengan rakyat tersebut atau tidak boleh dari etnis yang berbeda atau dan sebagainya. Lalu ada juga kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, lalu kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, lalu banyaknya rakyat Indonesia yang tidak sadar bahwa pilihannya itu penting, maka banyak sekali yang mereka untuk golput biasanya pada pemilu. Untuk faktor eksternal sendiri, mungkin bahaya dari luar yang masuk ke Indonesia itu dapat menyebabkan tatanan pemerintah goyah. Itu aja mungkin dari kami. Ada yang apakah pertanyaan sudah menjawab? Baik, jadi kesimpulan jawaban kalian yaitu integrasi nasional telah terwujud di bidang politik, tetapi belum maksimal. Sedangkan faktor-faktor internal dan eksternalnya itu seperti yang kalau internal itu seperti fanatik agama dan juga golput, dan eksternalnya itu seperti masuknya ideologi luar seperti itu ya. Ya, Aldi. Baik, sudah terjawab ya.
Terjawab sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik, dari 5 pertanyaan tadi sudah kami jawab semua. Dan kita sudah sampai di penghujung acara presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah sangat berpartisipasi dalam presentasi kami pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya izin menyerahkan jalannya mata kuliah PKN pada pagi hari ini kepada Bu Ana. Oke, terima kasih Raffi yang sudah menjadi moderator. Oke, thank you untuk kelompok 8 sudah menyajikan materi integrasi nasional. Jadi, yang perlu digarisbawahi integrasi nasional itu apa? Terus faktor yang menyebabkan tumbuhnya atau yang membuat integrasi nasional itu semakin kuat itu apa? Sebenarnya kan tantangannya juga sangat banyak kalau integrasi nasional itu, termasuk kesukuan, kepulauan, ketidakadilan kan sebenarnya banyak itu ya untuk integrasi nasional. Terus integrasi nasional itu juga di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ya tadi sudah ada pertanyaan di bidang politik ya. Oke, thank you. Lanjut untuk kelompok 9 aja yuk, silakan. Kelompok 9, terima kasih untuk kelompok 8. Lanjut sekarang kelompok 9, silahkan, monggo. Kelompok 9, on, ayo, ada enggak? Oke, silahkan. Siapa moderatornya ini kelompok 9? Saya. Nur. Iya, Bu. Nur Kalisa. Temanmu udah hadir semua, Bapak? 9. Sudah, Bu. Oke, lanjut. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ana selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah saya Nurhalisa Zaratu Nabila selaku moderator dari kelompok 9 untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di saya sudah, kalau yang lain belum. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menayangkan sebuah video tentang konstitusional dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selamat menyaksikan.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah banyak menolak rancangan undang-undang, saya sudah mempertimbangkan bersama dengan DPR dan jajarannya dalam beberapa sidang yang sudah dilalui. Jadi, dengan ini saya nyatakan rancangan undang-undang diterima. Hukum merupakan patokan panduan dan pedoman bagi manusia untuk hidup dan bertingkah laku dalam hidup masyarakat. Adanya hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan apa yang berguna, dan memberikan pengayoman atau perlindungan. Hukum di Indonesia bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara damai dan menuju peraturan yang adil. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hukum dasar tidak tertulis dan yang kedua adalah hukum dasar tertulis. Yang pertama, mari kita bahas dulu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis merupakan kaidah yang hidup diyakini oleh masyarakat serta ditaati sebagai kaidah hukum. Biasanya disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, hukum adat asal dari suara turun dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum dasar tertulis adalah suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara atau aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentuk pemerintah negara. Biasanya dikasihkan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembukaan yang di atas 4 alinea yang didapat rumusan dari Pancasila, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.
sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan daerah. Peraturan daerah meliputi yang pertama, peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau kota bersama Bupati atau Wali Kota. Yang ketiga, peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau NAMnya. Nah, apa itu UUD? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pasal-pasal dan juga tentunya pembukaan, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 setelah disahkannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali. Pemberlakuan UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat yang memiliki konstitusinya sendiri. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang 1945 kemudian berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Dan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi Konstitusi Republik Indonesia seiring dengan berlakunya dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi.
tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita. Satu tempat yang unik. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar dan berjalanlah terus. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyinggung wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 dalam pidatonya di sidang tahunan bersama 16 Agustus 2021. Bambang memastikan perubahan dalam UUD 45 akan dilakukan secara terbatas atau hanya beberapa pasal saja. MPR RI kembali mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan rekomendasi dari MPR periode lalu. Forum Mukernas P3 merekomendasikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar hanya warga negara Indonesia asli yang boleh menjadi calon presiden. Saudara, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka setelah Partai Amanat Nasional masuk koalisi Jokowi dan MPR memberi lampu hijau. Amandemen dapat diartikan sebagai suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar tersebut, atau bisa juga dikatakan hanya melengkapi maupun memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang dasar yang asli. Berdasarkan hukum tata negara, amandemen merupakan hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melakukan atau memberikan suatu usulan terhadap perubahan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR tahun 1999 sampai dengan 2002. Lalu, kapan saja amandemen itu dilaksanakan? Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Dan amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Nah, lalu bagaimana sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen? Seperti yang tertera di layar Anda, perbedaan sangat terlihat di batang tubuh, yaitu sebelum amandemen terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan sesudah amandemen terdapat 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Meskipun sudah dilaksanakan amandemen sebanyak 4 kali, namun tetap saja ada pasal yang tidak berubah, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 29, dan pasal 35. Kita kan sudah membahas nih tentang apa itu amandemen, sejarah dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi sebenarnya apa tujuan dari diadakannya amandemen? Yang pertama, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Yang kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan hukum. Yang keempat, dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern. Yang kelima, dapat melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa atau bernegara.
telah dijelaskan apa aja itu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang mari kita berpikir kritis. Apa yang terjadi jika tidak ada Undang-Undang Dasar tahun 1945? Mengapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menjadi urgen? Tentunya suatu negara tanpa peraturan yang konkret atau tidak jelas tidak bisa menjadi negara yang makmur. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi aturan tertulis yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi seluruh penduduk Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sebagai contoh, bagaimana kita tahu bentuk negara Indonesia kalau tidak tercatat dalam suatu peraturan. Misal dalam pasal 1 ayat 1, bentuk negara Indonesia ialah Republik. Yuridis sendiri memiliki arti hukum atau sesuai hukum, di mana yurisdiksi merupakan kekuasaan atau kewenangan yang berdasarkan asas hukum dan pastinya berkaitan dengan perundang-undangan. Sedangkan yurisdiksi negara merupakan hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah tindakan yang bersifat legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sebagai contoh, terdapat suatu negara yang merupakan negara pantai. Secara geografis memiliki garis pantai yang panjang dan memiliki lautan yang cukup luas, sehingga negara tersebut memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah lautnya. Dan apa hubungan yurisdiksi dengan Undang-Undang Dasar? Kedaulatan dan yurisdiksi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika suatu negara berdiri, secara langsung negara tersebut akan dilekati oleh kedaulatan. Kedaulatan diartikan sebagai hak atau wewenang eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara, baik dalam dimensi internal, eksternal, maupun teritorial. Dan kedaulatan yang memiliki arti kekuasaan tertinggi ini telah diatur dan ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan sumber dari segala hukum yang ada. Undang-Undang tahun 1945 berisi tentang tatanan negara yang mencakup hukum-hukum yang mengatur negara secara menyeluruh. Pelaksanaan tatanan negara tidak terlepas dari kontribusi berbagai lembaga negara seperti MK, MA, KY, dan masih banyak lagi. Terlebih setelah ditetapkannya amandemen. Dengan demikian, hal tersebut dapat menciptakan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik wilayah maupun negara. Dalam penjabaran Undang-Undang Dasar tahun 1945, juga tertulis hukum atau norma-norma yang berkaitan dengan HAM yang di dalamnya menjelaskan hak apa saja yang kita semua miliki, dari perlakuan di depan hukum yang setara, sampai berkeluarga, berhidup, beragama, dan banyak macam lagi. Dalam aspek sosial, terdapat pula HAM yang berkaitan dengan hak seperti berpendapat dan berperan aktif dalam badan pemerintahan, serta masih banyak lagi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 10A dan tercantum pada pasal 28A sampai 28J. Selain itu, sebagai warga negara juga memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat menjamin agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki fasilitas belajar yang memadai, baik dari sekolah maupun universitas. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 bab 15 mengenai budaya Indonesia, dapat disebutkan antara lain menggunakan bahasa Indonesia,
sebagai bahasa persatuan, memiliki bendera merah putih sebagai bendera pusaka, serta lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya, dan masih banyak lagi budaya yang identik dengan tanah air kita. Undang-Undang NRI tahun 1945 bisa dikatakan sebagai acuan penuntun dan pedoman berbagai konstitusi yang ada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945, seperti misalnya undang-undang yang menjelaskan segala ketentuan dalam lingkup yang lebih spesifik dan rinci. Yang mengurus keuangan negara adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenku. Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bab yang mengatur tentang hal keuangan adalah Bab 8. Bab 8 Pasal 23. 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapat dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D. Negara memiliki satuan bank sentral yang disusun kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 23E. 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketiga, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F. 1. Badan anggota pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Kedua, pemimpin Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh dari anggota. Pasal 23G. 1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Lalu sebagai generasi penerus bangsa, tantangan apa saja yang akan kita hadapi di masa depan mengenai undang-undang ini ya? Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan dan tantangan kita dalam bernegara semakin dinamis, beragam, dan bersifat sangat kompleks, seperti cybercrime money laundering, pergeseran nilai, korupsi, belum lagi problem dekadensi moral yang terjadi secara masif dan sudah sangat merusak. Kebocoran data pribadi kembali terjadi di tanah air. 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan dijual di forum peretas Trade Forums. Berulangnya kasus kebocoran data baik dari sektor swasta maupun pemerintah mengindikasikan kelemahan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Cybercrime adalah segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun, secara lebih luas lagi, kejahatan cyber ini juga bisa diartikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Seperti contoh berita sebelumnya,
Terkumpulnya 279 juta data masyarakat Indonesia merupakan salah satu tindak pidana ini. Saat ini, regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dengan adanya UU ITE ini, diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi di Indonesia. Hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Barreskrim Polri mengungkap kasus pencucian uang dengan modus operandi bisnis email kompromis sebuah kejahatan lintas negara di tengah pandemi COVID-19. Kerugian yang dialami korban atas rangkaian kejahatan pelaku mencapai 276 miliar dan Barreskrim berhasil melakukan pemulihan aset sebesar 141,6 miliar rupiah. Dalam bahasa Indonesia, money laundering diterjemahkan dengan istilah pencucian uang atau pemutihan uang. Pencucian uang seringkali dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk mengatur kembali uang yang tidak sah setelah mendapat hasil yang bukan miliknya. Uang yang dicuci dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi, sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal tersebut tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya. Pencucian ini bisa banyak macam caranya, bisa diputar untuk bisnis dan lain sebagainya. Undang-undang yang mengatur permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Seperti yang terlihat di layar, sudah banyak kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di negeri ini. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersikap seperti apa dalam penanganan tantangan seperti ini? Yang pertama, jika kita menjadi seorang pemimpin, hendaknya kita bisa berintegritas terhadap kepemimpinan kita sehingga nantinya kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang seperti halnya korupsi tersebut. Yang kedua, kita harus menanamkan pendidikan karakter sedari dini mungkin. Karena dengan pendidikan karakter ini, maka setiap insan tidak akan mudah tergiur dengan praktik korupsi. Karena orang yang bermoral akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Yang ketiga, amalkan penerapan 5 sila Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam berperilaku dan bernegara. Sehingga nantinya kita akan tahu bagaimana arahan yang benar dan tepat mengenai praktik dalam penyelenggaraan negara. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah menonton video dari kami kelompok 9. Hope you guys enjoy the video. Oke, udah kelar nih videonya. Gimana nih skit awal tadi? Ada yang jadi presiden loh. Ada yang enggak jadi presiden siapa? Terus juga ada yang nangis terharu tuh. Gimana Akbar jadi presiden tadi di skit awal? Oke, selanjutnya kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Kami akan membuka 5 pertanyaan untuk 1 termin. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada nggak nih yang raise hand? Oke, ada nih penanya pertama, Najwa Mayang. Silakan Najwa Mayang.
Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi videonya bagus banget tadi dari kelompok 9. Saya mau tanya ini tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apakah ada pedoman-pedoman batasan dalam melaksanakan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Notulen udah jelas pertanyaannya Najwa? Udah. Oke, saya ulangi lagi ya pertanyaannya Najwa. Apakah ada pedoman batasan dalam melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Benar, Najwa? Iya, benar banget. Terima kasih. Sama-sama, makasih Najwa. Oke, selanjutnya kita ke penanya kedua. Ada nggak nih yang mau raise hand? Ayo nanya-nanya. Ayo nanya teman-teman, jangan malu-malu. Oke, penanya kedua ada Saudara Adam Ibnu Zaki. Silakan Adam. Baik, terima kasih kelompok 9 atas waktu yang diberikan. Apresiasi juga buat video presentasi yang asyik untuk dilihat dan juga edukatif. Mungkin pertanyaan saya mengenai apa yang disampaikan Bapak Presiden kita tadi. Bukan Presiden kita, maksudnya hanya di video ini saja, Akbar. Tadi kan disampaikan salah satu hukum tidak tertulis yaitu hukum adat seperti itu. Yang mau saya tanyakan itu dalam suatu peradilan, dalam proses pengadilan itu, apakah hukum adat itu boleh digunakan seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Atau lebih tepatnya mungkin hukum tidak tertulis gitu boleh digunakan. Notulen, apa pertanyaannya sudah jelas? Oke, udah. Oke, saya akan ulangi lagi pertanyaannya Adam. Dalam proses pengadilan, apakah hukum tidak tertulis boleh digunakan? Benar, Adam? Iya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Adam. Baik, kita akan lanjut ke penanya ketiga. Di sini ada Nemat. Saudara Nemat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Lisa atas waktunya. Pertanyaan saya di sini, mengapa undang-undang dijadikan sebagai sumber dari segala hukum yang ada? Terima kasih. Notulen, sudah jelas pertanyaannya? Oke, udah. Oke, saya akan ulangi lagi ya, Nemat. Mengapa undang-undang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber yang ada? Benar? Segala sumber hukum yang ada. Oh, sumber hukum. Dari segala, sebagai sumber dari segala hukum yang ada. Mengapa Undang UUD dijadikan sebagai sumber dari segala hukum yang ada? Itu. Oke, saya ulangi lagi. Mengapa Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai sumber dari segala hukum yang ada? Begitu. Iya, benar sekali. Terima kasih. Makasih, Nemat. Baik, kita lanjut ke penanya yang keempat. Siapa nih ya? Oke, Wigati dulu nih. Boleh Wigati? Baik, terima kasih.
atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Ya, di sini saya akan menanyakan, tadi kan ada isu tentang amandemen Undang-Undang Dasar untuk yang kelima kali nih. Menurut kelompok 9, apakah amandemen ini perlu diadakan? Terus apabila diadakan, kira-kira pasal mana yang perlu diperbaiki? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Notulen, apa pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Oke, akan saya ulangi. Adanya isu amandemen yang kelima, apakah perlu diadakan? Dan pasal apakah yang perlu diamandemen? Begitu, Wigati? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih pertanyaannya, Wigati. Oke, yang terakhir nih. Ada Valentin. Halo. Silakan Valentin, pertanyaannya. Iya, sudah masuk. Iya. Sebelumnya kan kita udah tahu nih kalau semisal Undang-Undang Dasar itu udah melalui amandemen sebanyak 4 kali. Nah, dampak dilakukannya amandemen ini bagi bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan berbangsa bernegara itu apa sih? Gitu. Notulen, apa pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Oke, akan saya ulangi. Apakah dampak dilakukannya amandemen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Begitu, Valentin? Iya, begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Karena waktu PKN 5 menit lagi, ini mohon maaf Bu Ana, ini kita jawab pertanyaannya di next pertemuan atau gimana ya Bu Ana? Waktunya udah habis ya? Iya Bu, sisa 5 menit lagi. Oh, kamu mau kuliah lagi. Ya udah, dijawab besok aja. Dijawab besok saya diingatkan. Berarti besok. Pertanyaannya dikumpulin dulu aja. Kumpulin dulu aja. Ada berapa pertanyaan? Iya, gitu, ada 5 pertanyaan Ibu. Yang tanya. Oh, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada ya sudah. Ditutup aja. Oke. 5 pertanyaan saja ini Bu. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Karena waktunya sudah hampir selesai, maka sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami kembalikan kepada Ibu Ana selaku dosen pengampu. Ya, terima kasih untuk kelompok 9. Ya, selanjutnya minggu depan langsung dijawab aja untuk kelompok 9, buka meeting. Kalau temennya udah banyak, langsung dijawab aja, baru kemudian kelompok 10 selanjutnya. Oke, thank you, matur nuwun, terima kasih hari ini. Semoga semuanya sehat, terima kasih, selamat siang.
Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.